Kali ini saya akan perkenalkan partikel ga. Partikel ga punya beberapa fungsi, tapi yang paling utama adalah menentukan subjek. Nah, kalau saya kasih kalimat begini misalnya, saya suka kucing. Gitu. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini subjeknya yang mana? Kalau dalam ranah bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam ranah bahasa Indonesia ini subjeknya adalah saya. Kucing itu jadi targetnya, objeknya, dan suka itu jadi predikat, gitu ya. Itu sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, saya suka kucing. Itu kalau saya rubah ke bahasa Jepang jadi watashi wa neko ga suki desu. Watashinya artinya saya. Neko artinya kucing, suki artinya suka. Tapi di sini yang jadi subjek bukan watashinya. Baru sama-sama artinya adalah saya, subjeknya itu. Enggak gitu ya. Ini kita bicara dalam semesta bahasa Jepang. Beda sama sekali. Di kalimat yang bahasa Jepang ini, subjeknya adalah neko. Maka dari itu, kucingnya di belakangnya ada partikel ga-nya. Ini penandanya ya. Nah, kenapa bisa yang namanya subjek itu nggak sama dalam sistem paling tidak bahasa Jepang dan bahasa Indonesia tadi ya? Ya karena memang begitu. Tidak semuanya itu selalu sama. Bahkan dalam hal subjek, predikat, objek, nah kayak gitu, nggak sama dia. Kalau dalam kalimat yang bahasa Jepang ini ya, watashi itu berdirinya sebagai topik. Maka dari itu, watashi itu belakangnya partikelnya adalah wa. Watashi wa. Nah, jadi di kalimat ini, watashi ini adalah jadi yang diomongin. Ya. Yang diomongin. Ngomongin watashi. Neko ga suki, suka neko. Sesimpel kayak watashi ini jadi topik dan ya ini masalahnya karena kita dalam bahasa Indonesia nggak ada sistem gitu ya, nggak pakai setahu saya tidak menjelaskan secara gamblang mana yang topik mana yang bukan gitu. Jadi ini topik, kemudian apa, neko tadi subjeknya. Nah itu tadi baru terkait tentang subjek predikat objek ya. Dari bahasa Indonesia dan bahasa Jepang bisa sangat berbeda. Mana yang disebut subjek dan objek dan predikatnya itu berlaku juga pada pada jenis-jenis kata. Apa yang kita sebut kata kerja dalam bahasa Jepang belum tentu kata kerja juga masuknya. Begitu pula kata sifat, kata benda gitu ya. Dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia tidak selalu sama. Nah, sebuah parameternya ya untuk menentukan subjek dalam kalimat yang berbahasa Jepang. Itu parameternya salah satunya adalah adanya partikel ga tadi. Jadi ya paling tidak untuk sehari-hari ya adanya kalimat yang kemudian ada partikel ga di belakangnya itu, nah itu pasti yang di depannya partikel ga-nya itu adalah subjeknya. Paling tidak dalam kehidupan sehari-hari untuk berbahasa sehari-hari kita bisa tarik kesimpulan seperti itu. Nah, sekarang coba case-nya gini ya. Kalau kalimatnya dalam bahasa Indonesia, kita mau ubah ke bahasa Jepang, kira-kira gimana caranya kita nentuin yang kita rubah ini adalah subjek. Sementara yang lain bukan. Nah, gitu ya. Ada setidaknya beberapa cara yang simple. Jadi sekarang ini ya, kalimat dari bahasa Indonesia kita coba terjemahin ke bahasa Jepang. Kita nggak tahu nih mana yang perlu partikel ga, mana yang nggak gitu ya. Jadi kita nggak tahu subjeknya itu yang mana gitu. Nah gini caranya ya. Kata-kata yang akan kita terjemahkan, kalau misalkan itu adalah kata kerja, kata kerjanya yang aktif ya, makan, kerja, minum, dan itu kan ada yang tindakannya jelas gitu kan. Nah kalau kata kerjanya modelan seperti itu biasanya tidak pakai partikel ga. Misal, kalimat ya. Saya menulis surat. Menulis surat. Watashi wa. Kita bahasa Jepangin dulu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah jelas. Saya ini adalah subjek.
Ya gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, kalimat ini tidak perlu partikel ga. Kita coba terjemahkan. Watashi wa tegami o kakimasu. Watashi di sini ya sebagai topik ya, sebagai topik. Kemudian tegami itu apa? Objek ya. Kemudian kakimas itu menulis ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalimatnya itu mengandung kata kerja yang aktif begini, itu biasanya loh ya. Biasanya tidak pakai partikel ga, tapi o ya. Nah, kalau kata kerjanya adalah yang tentang keadaan. Kata kerja tentang keadaan itu misalnya gini ya. Ini kita bicara dalam semesta bahasa Jepang ya. Misalnya adalah kata kerja kayak arimas. Arimas itu ada artinya. Ada tapi untuk benda mati gitu ya. Imas itu ada tapi untuk benda hidup. Makhluk hidup maksudnya. Kemudian wakarimas gitu ya. Mengerti. Kemudian apa? Mengerti wakarimas itu pakai ga juga. Kemudian bisa atau sanggup gitu ya. Itu pakai kata, itu masuk ke kata kerja yang keadaan juga, yaitu bisa atau sanggup itu dekimas gitu ya. Dekimas, kemudian partikelnya juga perlu partikel ga di sana. Suka ya, suka itu juga pakai kayak gitu ya. Walaupun suka itu masuknya ke kata sifat. Ya kalau misalnya kalimat tadi, saya suka kucing itu ya, maka di situ kucing adalah jadi subjeknya gitu ya. Nah, dari tadi saya ngasih contoh itu selalu modelnya gini ya, watashi wa, nah gitu ya. Watashi wa tegami o kakimasu. Watashi wa neko ga suki desu. Nah, sekarang agak berbeda. Apakah mungkin setelah kata ganti orang, kayak tadi saya, misalnya orang lain itu ya, saya, Anda, dia gitu ya. Nah, itu dari tadi pakainya partikel wa terus. Kira-kira ada nggak kemungkinan kalau kita akan perlu mengganti partikel wa ini jadi ga segera setelah apa? Setelah sebuah kata ganti orang gitu ya. Ada kemungkinannya itu bisa ya. Bahkan bukan ada kemungkinan, memang ada saat-saat di mana dia harus seperti itu bentuknya. Misalnya kalimatnya begini ya. Watashi ga kakimashita. Watashi ga kakimashita. Tadi ada nulis surat. Watashi wa tegami o kakimasu. Sekarang tadi saya menulis surat gitu ya. Nah, sekarang kalimatnya watashi ga kakimashita. Di sini artinya adalah saya yang menulis. Tadi saya menulis surat, sekarang saya yang nulis gitu. Nah, jadi dalam kalimat ini subjeknya adalah watashi, saya. Ya, ada partikel ga di sebelahnya, maka jadilah dia subjeknya gitu ya. Kemudian kakimas itu kan kata kerja yang aktif ya. Loh, katanya kalau kata kerjanya aktif, partikelnya bukan ga, tapi pakainya o ya. Di sini partikelnya kenapa pakai ga? Itu karena ada nuansa penegasan. Nuansa penegasan ya. Tadi watashi wa neko ga suki, dan sekarang watashi ga kakimashita. Saya yang nulis. Saya suka kucing. Saya yang nulis. Nah gitu. Beda nuansanya ya. Yang tadi cuma sederhana bilang suka kucingnya, sekarang kayak bilang ini loh saya yang nulis gitu. Nah, pas kayak gitu partikel ga memang harus ada di sana ya. Walaupun di belakangnya ada kata ganti orang, kemudian ga, kemudian kata kerja yang aktif. Biasanya kapan kita tuh ngomong kayak gini? Saya yang menulisnya. Kira-kira pas gimana? Satu, pas ada yang nanya. Siapa yang nulis? Saya yang nulis. Kita berusaha kayak menonjolkan diri gitu kan. Atau nomor dua adalah ketika kita pamer gitu ya. Ini saya yang nulis nih gitu. Nah, kondisi itu memungkinkan untuk
bukan mungkin kan, mengharuskan kalimatnya tuh jadi seperti itu ya. Saya yang nulis. Pas kayak gitu kita itu mengangkat diri kita ya, menegaskan dan sekaligus memberi kontras. Kontrasnya tuh gimana? Ketika kita bilang watashi ga kakimashita gitu ya, saya yang nulis, berarti yang lain itu nggak nulis yang itu. Nggak nulis surat yang tadi lagi kita omongin tuh. Saya yang nulis, bukan yang lain. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya masalah klasik ya, mengenai partikel wa versus ga gitu ya. Ya, pakai apa, kita bisa pakai watashi wa kalau kalimat itu hanya sesederhana mau ngasih tahu ya, dan tanpa ada kayak menonjolkan diri gitu. Kayak penegasan atau apa itu nggak ada di sana, itu pakai partikel wa saja. Nuansanya netral, tanpa penegasan, tanpa penekanan khusus, dan itu kayak lagi nggak jawab pertanyaan yang spesifik ya. Kalau tadi kan darega, nah itu ya seperti itu. Nah kalau ga itu dipakai kalau kita ingin menegaskan sesuatu. Kalau kitalah yang melakukan sesuatunya itu, sekaligus itu menunjukkan kekontrasan ya. Saya ngelakuin, bukan yang lain. Nah berikutnya adalah pada kata tanya. Partikel ga tapi dipakainya pada kata tanya. Kalau misalnya teman-teman lihat jawaban soal ya, soal kayak JLPT itu misalnya. Nah, itu jawabannya, pilihan jawabannya ada wa, ada ga gitu misalnya. Kemudian kata tanya, di depannya ada kata tanya kayak dare, doko, dore kayak gitu ya. Nah, itu kalau di antara pilihannya ada wa sama ga, itu wa-nya dibuang aja, udah pasti salah itu. Ya. Ya, wa-nya dibuang aja, udah pasti salah. Jadi ga, dare ga, dore ga, doko ga gitu ya. Jadi kalau ini kita bikin kalimat sederhana, bikin jadi gini ya. Siapa yang datang? Dare ga kimashita ka? Di kalimat tanya tadi, subjeknya yang mana? Dare? Dare, benar. Dare itu siapa kan? Maka dia jadi subjek pada kalimat itu. Karena nanti akan dijawab yang memunculkan subjek yang lebih konkret lagi. Bukan lagi dalam pengertian untuk bertanya gitu ya. Dare ga kimashita ka? Dare di sana subjeknya. Makanya pakai partikelnya ga. Nah, sekarang kalau kata-katanya yang lain, ada kata doko misalnya. Doko ga itai desu ka? Bagian mananya yang sakit? Doko ga itai desu ka? Gitu ya. Doko ga itai desu ka? Bagian mananya yang sakit? Nah, di sana subjeknya adalah dari kata tanya doko itu. Kan nanti akan dijawab dengan subjek yang lebih firm gitu ya, lebih konkret. Kemudian pada kata tanya misalnya nani. Nani ya, apa? Nani ga ichibang taisetsu desu ka? Nani ga ichibang taisetsu desu ka? Nah, di situ kita perlu partikel ga juga untuk di belakangnya kata nani gitu ya. Nani ga, berarti subjeknya itu ya nani itu. Dan nanti akan dijawab dengan jawaban yang lebih konkret, jadilah dia subjek yang bukan dalam pengertian untuk bertanya gitu ya. Kemudian berikutnya partikel ga ini dipakai juga dalam kata kayak gini ya, memberi sanggahan. Kayak tadi kan saya bilang ada membuat kontras ya, membuat komparasi yang kontras gitu ya. Ini juga bisa untuk membuat sanggahan. Paling tidak dia dalam, kalau dirangkai dengan kata kerja dalam bentuk mas bisa, dalam bentuk kasual pun bisa. Misalnya kayak gini, dalam bentuk mas dulu ya. Kyo ikimasu ga chikaku kaerimasu. Hari ini saya pergi sih, tapi pulangnya bakal telat. Ikimasu ga chikoku kaerimasu itu ya. Jadi partikel ga di sini itu lebih ke seperti tata bahasa jadinya ya. Bukan berfungsi sebagai partikel yang firm kayak tadi. Di sini memberi arti adalah untuk bilang tetapi gitu ya. Ikimasu ga. Nah, pergi, tapi. Nah, gitu jadinya nanti. Sehingga itu pada kata kerja yang masih bentuknya mas ya. Nah, sekarang saya kasih lagi yang dalam bentuk kasual. Kare wa yoku hanasu ga amari kikanai.
Kare wa yoku hanasu ga amari kikanai. Dia tuh banyak ngomong tapi aku nggak begitu dengerin gitu. Banyak ngomong tapi nggak begitu dengerin. Maka tadi hanashimasu ga hanasu ya tadi ya. Yoku hanasu ga gitu. Pakai bentuk kasual dia, hanasu bukan hanashimasu lagi ya. Jadi ketika seperti ini susunannya, ini ibarat apa partikel ga-nya ini bilang kayak dia tuh gini, bla 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 tetapi bla 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 bla. Jadi harus ada sambungannya dia harusnya ya. Harus ada sambungannya lagi. Ini masih tetapi, ini tetapi lanjut kemana gitu. Lanjutnya ngomongin apa gitu. Nah, itu tadi partikel ga ya. Bicarakan tentang partikel ga yang mana fungsi utamanya adalah penanda subjek. Cuma ingat, subjek yang kita maksud dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu pengertiannya beda. Tidak selalu yang namanya makhluk yang hidup itu adalah subjeknya. Gitu ya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.